Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Sugianto dengan NPM saya 2551078 dari kelas 1 IHPH. Nah, pada video ini saya akan membahas materi Sumber Hukum Indonesia yang merupakan bagian dari mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia atau yang kita kenal dengan sebagai PHI. Nah, tujuan pembuatan video ini adalah untuk menjelaskan pengertian sumber hukum, jenis-jenis sumber hukum yang berlaku di Indonesia, serta contoh penerapannya dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita dapat meningkatkan pemahaman kita tentang hukum di Indonesia ini. Nah, hukum adalah seperangkat aturan yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat dan bersifat mengikat serta memaksa dengan tujuannya menciptakan ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum. Sementara itu, sumber hukum adalah segala sesuatu yang menjadi asal mula terbentuknya hukum, baik yang mempengaruhi isi maupun bentuk hukum tersebut. Dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum, sumber hukum memiliki peran penting karena menjadi landasan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum. Nah, sumber hukum Indonesia itu secara umum dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada sumber hukum material dan formil. Sumber hukum material itu apa? Sumber hukum material adalah faktor-faktor yang mempengaruhi isi atau materi hukum yang dibentuk oleh negara. Nah, faktor-faktor tersebut antara lainnya seperti nilai sosial dan budaya masyarakat, agama dan moral, kondisi ekonomi, dan kondisi politik. Nah, sebagai contoh, hukum perkawinan di Indonesia sangat dipengaruhi oleh nilai agama dan adat yang kemudian dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Nah, yang kedua itu ada sumber hukum formil. Sumber hukum formil adalah bentuk resmi dari hukum yang mempunyai kekuatan mengikat. Sumber hukum formil di Indonesia itu meliputi, pertama ada undang-undang yang merupakan sumber hukum utama. Yang kedua ada jurisprudensi, yaitu putusan hakim yang terdahulu yang dijadikan pedoman dalam memutus perkara sengketa. Kedua ada kebiasaan atau hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Keempat, traktat atau perjanjian internasional. Kelima, ada doktrin, yaitu pendapat para sarjana atau ahli hukum yang memiliki pengaruh dalam pengembangan hukum di Indonesia. Dengan adanya berbagai sumber hukum ini, sistem hukum Indonesia menjadi fleksibel, namun tetap berlandaskan aturan tertulis atau hukum. Sebagai contoh kasusnya, dalam sengketa tanah adat antara masyarakat dengan pihak perusahaan, masyarakat menggunakan hukum adat sebagai dasar klaim hak atas tanah. Namun, hakim tidak hanya mempertimbangkan hukum adat sebagai sumber hukum material, tetapi juga menggunakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria sebagai sumber hukum formilnya. Hal ini menunjukkan bahwa dalam praktiknya, hakim menggabungkan berbagai sumber hukum untuk menghasilkan putusan yang adil. Sebagai kesimpulan dari saya, sumber hukum Indonesia merupakan dasar pembentukan dan penerapan hukum yang terbagi menjadi sumber hukum formil dan material. Keduanya saling melengkapi dalam menciptakan hukum yang adil dan sesuai dengan nilai masyarakat di Indonesia. Memahami sumber hukum sangat penting bagi kita sebagai warga negara agar tidak hanya taat hukum, tetapi juga mampu memahami hak dan kewajiban kita dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Demikian video dari saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.